Saudara di seluruh tanah air. Pagi hari ini saya mau share satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-20 bagian B. Begini bunyi firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pada bagian ini saya akan share dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20 bagian B. Bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Pada ayat ini Yudas ingin memberi pesan pada orang-orang Kristen pada waktu itu. Orang-orang Kristen yang dia layani. Orang-orang Kristen yang dia layani sedang mengalami kelesuan rohani dalam kehidupan mereka. Karena apa? Ada tantangan pengajaran sesat yang disampaikan oleh guru-guru palsu. Yudas rindu orang-orang yang dilayaninya untuk kembali membangun imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk kita saat ini, mungkin bukan pengajaran-pengajaran seperti itu yang menjadi tantangan dalam pelayanan kita. Yang nyata hari-hari ini, masa pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai kesulitan dan tantangan dalam pelayanan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, tantangan pelayanan masa sulit atau masa pandemi seperti ini seringkali membuat iman seseorang menjadi mundur, iman seseorang menjadi merosot, semangat pelayanan mulai merosot, dan pertumbuhan rohaninya menjadi stagnan, tidak bertumbuh. Pada waktu orang tidak membangun imannya di dalam Tuhan, maka seringkali tantangan pelayanan membutakan hatinya untuk tidak melihat pertolongan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, orang yang membangun imannya, terus membangun percayanya kepada Tuhan, akan semakin giat dalam pelayanannya, terus berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Dia bisa melihat dan merasakan begitu banyak pengalaman ditolong oleh Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang menggerakkan seseorang untuk terus melihat hal-hal yang besar dalam kehidupannya, dalam pelayanannya? Ini ditentukan oleh apa yang menggerakkan hatinya. Kita bisa lihat contoh Rasul Paulus yang mengajarkan kita bagaimana dia menjadikan Injil sebagai penggerak dari hidupnya. Kematian dan kebangkitan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya menjadi penggerak hidup dia, menjadi penggerak hidup Paulus. Kalau kita lihat dari 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Paulus sampaikan bahwa dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Dalam segala hal kami habis akal, namun kami tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Ayat 10-nya dikatakan, kami senantiasa membawa kematian dan di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus yang menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kematian dan kebangkitan Yesus itu yang menggerakkan hidup Paulus untuk tetap melihat pertolongan Tuhan yang besar. Walaupun dia terjepit, dia terdesak, dia putus asa, tapi dia bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini apa yang sedang menggerakkan hati kita? Apakah ketakutan? Apa ketakutan karena COVID menggerakkan hati kita sehingga membuat kita lesu dalam pelayanan? Kita mulai stagnan dalam pertumbuhan rohani kita. Atau karena tantangan yang ada ini, pandemi yang ada ini, membuat kita mundur
dalam pelayanan kita, membuat kita semangat dalam pelayanan kita. Pagi hari ini, Yudas ingin mengingatkan kita, bangunlah hidup kita, diri kita masing-masing, dengan dasar iman yang tulus di hadapan Tuhan, iman yang suci di hadapan Tuhan, iman yang suci, iman yang bergantung kepada Tuhan, mempercayai Tuhan untuk menolong kita dimanapun kita ada, di situasi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Ini boleh memberkati kita, mendorong kita untuk melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup kita dari hari-hari yang kita jalani. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.